pekerja-pekerja lokal yang ada di Pertamina itu hanya menjadi pekerja helper. Karena pelaku-pelaku industri ini tidak melibatkan secara khusus mahasiswa yang terkhususnya ada di Kota Balikpapan. Nah, kalau infrastruktur tidak merata, bagaimana SDM kita mau berkembang? Kita sebagai mahasiswa ini kan agent of change, social control. Itu kita harus menjadi mitra. Mitra apa? Mitra kritis di pemerintahan. Kalimantan Timur deh, banyak sekali kampus yang membutuhkan dana CSR. Untuk apa? Untuk beasiswa. Kalau bisa secara selektivitas ketika ingin menempatkan atau memplot orang terkait di bidang terkait, tentu jangan sampai ada ego kelompok-kelompok tertentu. Karena setiap praktek-praktek yang seperti itu pasti akan ada aktor yang berdiri di baliknya. Jujur adil itu saya rasa hanya slogan saat pilkada atau pilpres, tapi faktanya perangkat yang menyampaikan slogan ini adalah pelaku utama dari tindakan tersebut ini. Nah, bagaimana? Sepakat kita kawal? Harus dikawal. Sepakat kawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bob. Waalaikumsalam. Saat ini Bob lagi bincang-bincang juga. Ada dua tamu spesial Bob malam hari ini. Ya, sebelah kanan saya siapa? Zulkifli, Bang. Zulkifli. Sebelah kiri? Agung Syahrir. Syahrir. Ya. Bob kali ini ditemani dua pakar ini, pakar-pakar mahasiswa. Ya. Semoga dalam konten Bob pada malam hari ini baik para subscriber dan yang lainnya bisa mengikuti dan secara sesaksama selalu ada di channel Bob. Oke, pertama-tama nih, yang mana dulu? Kiri atau kanan ya? Bebas aja, Bang. Bebas aja. Oke, siap. Nah, ini kita sudah masuk menjelang semester pertama di tahun 2021. Nah, Balikpapan sebagai penyangga IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, menurut kalian seperti apa? Apakah memang sudah layak atau perlu persiapan atau bagaimana? Baik, aku nggak bicara secara struktural kotanya, tapi lebih kepada manajemen humanisnya. Gimana? Baik, Bang. Ya. Tentu kalau kita melihat pada perspektif konteks pada hari ini, kalau kemudian IKN ini layak atau pantas khususnya di Kalimantan Timur dan wabil khusus lebih khusus di Balikpapan, tentu banyak kriteria yang lebih luas untuk kita kaji kembali seperti itu, Bang, ya. Apalagi kalau hari ini konteksnya lebih ke sisi SDM. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana potensi pemberdayaan SDM terkhususnya di Kota Balikpapan. Nah, hari ini kita bisa juga melihat bahwa Balikpapan ini kan juga salah satu pintu pertama masuknya atau gerbang pertama masuknya IKN di Kalimantan Timur. Nah, berarti kalau kemudian seperti itu, ada dua variabel kemungkinan yang akan kita lihat, bahwa bicara suprastruktur, bicara infrastruktur, ini kan lebih besar untuk dikaji terlebih dahulu. Nah, kalau hari ini kita melihat konteks IKN ini kan banyak perspektif plus minusnya. Nah, minusnya orang akan bilang bahwa Kaltim akan dibangun Grand Smart City, ya kan, seperti itu. Bahwa Kaltim akan maju dan sebagainya. Padahal fakta hari ini di lapangan kita bisa lihat bagaimana ketersediaan bicara konteks infrastruktur aja hari ini. Balikpapan hari ini di mana-mana kalau hujan curahnya meningkat tinggi banjir. Ini bicara dari segi infrastruktur. Dan kedua kita lihat bagaimana hari ini pemberdayaan SDM yang ada di kampus. Nah, hari ini ada mega proyek besar Pertamina. Dan kita bisa lihat berapa banyak sih penyerapan tenaga kerja lokal di dalam. Betul. Nah, beberapa survei riset sederhana yang kami lakukan ternyata
pekerja-pekerja lokal yang ada di Pertamina itu hanya menjadi pekerja helper. Iya. Nah, padahal Masih mereka kelas bawah. betul, padahal kelas bawah. Padahal mereka adalah yang juga lahir dari kampus yang ada di Kota Balikpapan. Iya. Nah, tentu ini kan menjadi satu gambaran kita melihat ketika kita bicara persaingan SDM IKN ke depan. Nah, tentu hari ini Balikpapan ya kalau saya bilang belum siap. Kenapa belum siap? Karena pemberdayaan kampus yang ada di Kota Balikpapan terkhususnya memberdayakan SDM ini masih sangat minim. Kenapa? Karena pelaku-pelaku industri ini tidak melibatkan secara khusus. Tidak melibatkan secara khusus mahasiswa yang terkhususnya ada di Kota Balikpapan. Nah, ini tanggung jawabnya siapa kira-kira? Tentu kalau kita bicara tanggung jawab kan Bang, ini seharusnya tidak bisa melihat pada pihak-pihak tertentu. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkhususnya mahasiswa menjadi kontrol pemerintah, kontrol sosial, dan pemerintah sebagai pelaku utama dalam kebijakan yang hadir di masyarakat hari ini. Jadi kedua ini harus sinkronisasi. Artinya sinergitas itu harus tumbuh antara masyarakat dan pemerintah hari ini. Ketika ingin betul-betul bicara IKN ke depan, maka aspek-aspek yang diprioritaskan itu lebih memprioritaskan aspek dari segi SDM. Ya. Betul. Oke, menurutmu gimana? Jadi ini masih menjadi perdebatan kita terkait mengenai kualitas SDM yang tidak didukung. Oke, kalau menurut saya secara pribadi ya, saya ambil karena tidak terlepas dari pro dan kontra. IKN ini kan jelas sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN kan sudah ditetapkan. Tidak terlepas dari pro dan kontra. Ada salah satu yang mendukung SDM yaitu aspek teknologi. Kenapa aspek teknologi ini sangat berpengaruh? Karena kita lihat sekarang ya, apalagi ibu kota negara ditetapkan di Kalimantan Timur, terusnya di Penajam Pasir Utara. Kita ketahui daerah-daerah di sana banyak masih yang jauh dari yang namanya teknologi. Jadi infrastruktur teknologi itu harus kita bangun secara merata. Bagaimana agar bisa SDM itu mendapat semua itu. Kan kita jelas kalau teknologi sekarang, contoh yang seperti podcast ini, orang-orang pedalaman, mohon maaf ya tanda kutip, apakah tahu alat-alat seperti ini? Karena itu salah satu untuk membangun SDM yang ada. Terus mohon maaf, saya secara aspek mahasiswa saya ambil karena kebetulan saya dari mahasiswa Universitas Balikpapan. Saya juga berada di jurusan K3 semester 8. Kalau pandangan kami dari mahasiswa itu jelas, maksudnya bagaimana SDM ini didukung itu harus dari infrastrukturnya sendiri. Kalau infrastruktur tidak merata, bagaimana SDM kita mau berkembang? Karena kan kita ketahui sendiri IKN ini kan jelas ingin menjadi smart city. Kalau teknologi tidak merata, bagaimana smart city ini akan terbangun? Kan seperti itu. Kalau kebetulan saya juga ya insya Allah akan mencalonkan sebagai presiden mahasiswa di Universitas Balikpapan. Mohon juga dukungannya untuk teman-teman. Di sini saya bukan promosi, tapi ya maksudnya kan kita sebagai mahasiswa ini kan agent of change, social control. Itu kita harus menjadi mitra apa? Mitra kritis di pemerintahan. Karena kan Balikpapan ini adalah juga salah satu sentral di ibu kota negara. Karena apa? Setiap orang turun pastikan di Balikpapan dulu. Jadi yang akan lebih dikenal ya mohon maaf mungkin Balikpapan. Jadi kita sedikit bersyukurlah yang kita tinggal di Balikpapan. Mungkin itu sih sedikit gambaran mengenai IKN, tidak terlepas dari pro dan kontra. Karena kan kita katanya sudah ditetapkan. Mungkin tinggal kesiapan kita bagaimana, apakah kita jadi penonton atau jadi pemain. Mungkin itu dulu. Jadi penonton atau yang jadi ditonton. Jadi memang kalau saya bisa menilai dari kedua sisi ini, perlu memang peningkatan SDM selain dari dukungan pemerintah dan juga kualitas SDM dalam bidang teknologi. Ya, emang era saat ini kita memang harus era high tech. Betul. Era high tech yang mengikuti teknologi. Oke. Satu babak selesai. Kupas yang kedua agak panas ini.
Iya. Iya. Ini beberapa hari yang lalu kawan-kawan dari Pemuda mengkritisi tentang adanya angkutan truk yang melewati jalan negara atau jalan umum, yang mana truk ini digunakan oleh sebuah perusahaan tambang. Nah, padahal Balikpapan ini state government-nya atau pemerintahannya, Pemkot Kota Balikpapan beserta masyarakat Balikpapan berkomitmen tinggi untuk tidak melakukan aktivitas tambang di Kota Balikpapan ini. Menurut samping kiri dulu, bagaimana? Apakah benar apa yang dilakukan kawan-kawan kemarin, melakukan aksi, benar atau tidak, atau perlu kita dukung atau tidak? Nah, kalau kemarin kan maksudnya sudah jelas, pasti beberapa masyarakat sudah tahu ada satu gerakan dari KNPI Balikpapan, berapa teman-teman Cipayung dan teman-teman BEM melakukan aksi. Karena apa, memang jelas juga tuntutannya sesuai dengan Perda. Kan Balikpapan ini kota bebas tambang, tidak boleh ada pertambangan di Balikpapan. Tapi ada satu PT yang memang melakukan, apalagi itu kan menggunakan jalan umum. Harusnya kalau angkutan tambang ini kan harusnya menggunakan jalan khusus. Tapi ini belum ada dibuat. Itu maksudnya satu langkah yang baik dari Pemuda Balikpapan untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Mungkin itu karena kita jelaskan, memang kita ini adalah mahasiswa agen of change, agen perubahan, kontrol tuntutannya sosial. apa itu? Tuntutannya apa? Apakah perusahaannya harus keluar dari Balikpapan? Kalau perusahaan tidak perlu dikeluarkan, tapi kan cuma aktivitas pertambangannya itu dihilangkan. Karena kan kita kan sendiri, Balikpapan ini harus bebas tambang. Kalau masih bandel? Demo lagi. Oke. Jul, gimana? Ya, sedikit menyambung sebenarnya betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Agung, bahwa peran dalam konteks mengawal isu adanya aktivitas tambang yang menggunakan akses umum, kan ini udah jelas Bang ya, bahwa dari segi alas hukum itu sudah menyalahi aturan. Artinya kalau dalam perspektif hukum pun itu sudah cacat formil. Nah, kalau sudah cacat formil kan berarti sudah gugur, artinya tidak dibenarkan ada praktek tersebut. Tapi faktanya ini kan masih terjadi. Nah, tentu dalam hal ini kan mungkin hanya satu pihak perusahaan yang terlihat di permukaan. Mungkin ada praktek-praktek dari pelaku-pelaku perusahaan yang lain. Nah, dalam arti yang saya juga melihat ini salah satu bentuk peran pemuda yang harusnya dibentuk. Ketika melihat sebuah anomali, ketidaksesuaian, apalagi ini bicara aturan, apalagi bicara hukum, ya maka pemuda harus menjadi garda terdepan dalam mengawali prosesnya. Proses dalam segi mengkritisi, memberikan pandangan sebagaimana mesti yang harus dijalankan. Tentu kita tidak melarang adanya pengeksploitasian batu bara atau minyak dan gas bumi yang ada di Kalimantan Timur. Tentu ini kan kita sebut berkah alam yang kemudian bisa untuk memberdayakan masyarakat lokal terkhususnya. Tapi ketika ada praktek-praktek yang berjalan tidak sesuai aturan, ya pemuda harus hadir. Hadir untuk menyuarakan dan seperti apa baiknya untuk dilakukan yang berdasarkan aturan. Artinya based on rule lah. Semua harus dilakukan berdasarkan aturan. Jangan sampai dalam hal ini pemerintah daerah, instansi terkait yang punya konsentrasi untuk mengawal terkait berjalannya aktivitas tambang di Kota Balikpapan tapi tidak menjalankan fungsinya. Mohon maaf, tanda kutip, terjadi kong kali kong di dalamnya. Nah, hari ini pemuda mengambil barisan yang berbeda untuk melawan segala bentuk ketidaksesuaian yang hadir di masyarakat dalam hal ini. Tentunya seperti itu peran pemuda khususnya kan. Terkait kemarin, aksi kemarin, apa sikap dari Pemkot maupun dari perusahaan tersebut? Tentu tidak banyak yang kemudian saya lihat berdasarkan sikap, tapi yang sesuai fakta di lapangan, perusahaan terkait tidak akan mengizinkan mengambil muatan batu bara yang masih menggunakan jasa akses umum. Dan kalau kemudian masih ditemukan, dan kita pastikan kita yang akan memblok akses tersebut. Karena ini sudah jelas pada aturan Perda yang disebut tadi kan, Kanda, tidak boleh menggunakan akses umum. Artinya kalau pengen perusahaan mengambil muatan batu bara, ya silahkan, tapi harus ada kasus khusus yang tidak dilintasi oleh masyarakat umum. Seperti itu. Dari Pemkotnya?
Dari Pemkotnya dalam hal ini saya rasa karena KNPI ini adalah mitra pemerintah, seharusnya harus ada sinergitas. Mungkin harus ada pembahasan di tataran legislatif Ya. maupun eksekutif, mengkaji dan menindaklanjuti penyimpangan praktek seperti ini. Oke. Clear. Babak kedua selesai. Salam, Bob. Ya. Oke, kita masuk babak ketiga. Cukup kita tensinya kita panasin dikit ya, Agung. Siap. Iya. Aku ke Agung dulu lagi. Gung, ini beberapa minggu yang lalu atau beberapa pekan yang lalu sempat teman-teman baik dari mahasiswa ataupun dari pemuda menyoroti mengenai dana CSR dari sebuah perusahaan yang mana tidak disalurkan kepada mahasiswa ataupun civitas yang ada di Kaltim. Rasanya cemburu banget enggak ya? Iya. Aduh. Kalau nilainya sedikit nggak apa-apa ya kan, kita ikhlasin. Miliaran ya? Kalau untuk pandangan saya, maksudnya saya Iya. dari mahasiswa Universitas Balikpapan, kalau dibilang iri ya jelas iri. Pasti. Maksudnya kan kita di Kalimantan Timur deh, Iya, banyak Kaltim. sekali kampus yang membutuhkan dana CSR. Untuk apa? Untuk beasiswa. Iya. Karena kita kata sendiri kan banyak sekali orang yang tidak mampu kuliah karena apa? Tidak memiliki dana. Terus masa lokasi pertambangan di daerah Kalimantan, Iya. terus Kaltim. CSR lari ke daerah Pulau Jawa. Itu Iya. adil atau tidak? Kan pertanyaan Iya. seperti itu. Kita nambang di Kalimantan, hasilnya keluar ke Pulau Jawa. Kalau bicara iri jelas kita iri. So kalau memang nambang di Kalimantan Timur, berlaku adil lah di Kalimantan Iya. Timur. Kita jelas juga katanya ke CSR ini kan harusnya memang dijalankan. Iya. Paling setidak kan 3%. Iya. Itu kan jelas juga Undang-undang ada di sudah undang-undang 3% untuk Ya. daerah yang terdampak. Sebentar, dampak. Terus ada lagi TJSL, tunjangan sosial lingkungan. Itu harus dijalankan juga. Jelas kalau tidak dijalankan, ya kita sebagai mitra kritis, pertama aksi. Kita nggak dapat jalan, kita audensi. Kan Ya. itu jelas. Maksudnya harus ada kejelasan dari PT tersebut. Kalau memang mau mengeluarkan CSR, jangan keluar, harus di dalam lokasi pertambangan, khususnya Kalimantan Timur seperti itu. Jelas kita iri, apalagi kami ya, mohon maaf ya, mungkin banyak mahasiswa yang kurang mampu di berkuliah Iya. sampai berhenti karena pembayaran tidak cukup, berhenti Iya. di tengah jalan. Masa yang seperti itu tidak diperhatikan? Betul. Kita kan sedih sebagai mahasiswa. Iya. Sama-sama masuk kuliah, tahu-taunya lulusnya beda. Karena apa? Ada terkendala biaya, Iya. kan seperti itu. Betul. Dulu zaman saya waktu masih mahasiswa, saya itu dapat ada yang namanya beasiswa Super Semar. Ada beasiswa dari salah satu BUMN di Balikpapan ini, Pertamina. Itu beasiswanya itu kalau Pertamina itu 2 semester. Kalau Super Semar 1 semester. Ada beasiswa yang lainnya yang masih waktu itu masih era Orde Baru sih. Jadi tadi apa ya? Aksi atau audensi. Iya. Menurut Dinda Zul gimana? Iya, kebetulan kan karena kemarin gerakan sempat kita lakukan ya Bang ya. Kebetulan dalam gerakan tersebut kita collab dengan beberapa elemen ormas dan beberapa masyarakat juga di dalamnya. Jadi korlapnya juga kayaknya. Iya, betul. Kemarin alhamdulillah diamanahkan sebagai korlap. Iya, Tentu iya, yang menjadi standing point dalam artian grand issue ini kan dibangun ketika pernyataan Pak Wagub, Iya. Pak Hadi Mulyadi, bahwa perusahaan terkait, saya tidak usah sebut merek ya Bang ya, Iya. perusahaan terkait telah menggelontorkan dana secara donasi ke 3 kampus terbesar Iya. di Indonesia. Ada UI, ITB, UGM. Iya. Dengan kisaran nominal UGM dapat 50 miliar, Iya. UI dapat 50 miliar, ITB Ya. 100 miliar. Ya. Nah, kalau tadi kita tarik secara berapa sih besaran beasiswa yang ada di Kalimantan Timur terkhususnya, tadi sudah disampaikan oleh Abang di awal ya. Kalau dulu ada beberapa merek nama beasiswa ya. Ya. Nah, kalau sekarang itu ada namanya beasiswa Kaltim Tuntas. Ah. Nah, kalau kita lihat
dari jumlah pembulatan kisaran nominal saja, Kaltim tuntas itu hanya di kisaran 168 miliar. Sedangkan satu perusahaan mampu memberikan donasi ke kampus 3 terbaik di Indonesia itu dengan nilai yang sangat besar. Sederhana saja, misalkan dana itu didistribusi di beberapa kampus seperti perguruan tinggi tingkat swasta, negeri, itu kan sangat berdampak. Nah, apalagi hari ini kita lihat orientasi ke IKN tentunya kan bagaimana membangun SDM dari ruang pendidikan. Nah, dalam hal ini saya melihat ada kepentingan kelompok di dalam. Karena ya mohon maaf, kepentingan kelompok ini kan secara tidak langsung ketika dia memberikan dana ya sangat nothing, sangat kosong ketika dia tanpa timbal balik, tanpa feedback. Nah, artinya feedbacknya apa? Ya nanti lulusan-lulusan terbaik dari 3 kampus terbaik ini kan akan direkrut sebagai tenaga kerja di perusahaan terkait. Itu analisanya. Nah, secara tidak langsung ini kan memutus mata rantai untuk merekrut tenaga kerja lokal. Nah, artinya ada praktek-praktek kelompok seperti ini yang ada di Kalimantan Timur. Mereka mengambil, mereka mengeksploitasi sumber daya alam kita, tapi tanpa memikirkan konsentrasi dari yang disebutkan tadi tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini kan harus difokuskan. Kalau saya melihat bukan hanya bicara pendidikan, bagaimana sih tingkat ekonomi hari ini yang ada di Kaltim? Nah, ini masih satu perusahaan, Bang. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ada di Kalimantan Timur? Nah, seandainya perusahaan-perusahaan besar ini bergabung, bersinergi untuk menghibahkan dana CSR-nya menjadi satu, ini sangat besar, Bang. Kita bisa jadi menjadi SDM yang lebih unggul ke depan. Kalau hari ini konsentrasinya ke pendidikan. Padahal Kaltim ini termasuk penyumbang devisa negara terbesar untuk di APBN. Menyambung lagi, Bang, bahwa kampus besar ini kan negeri. Iya. Nah, dana dari hasil produksi industri yang ada di Kaltim kan larinya ke APBN. Otomatis ada breakdown anggaran untuk menyumbang ke kampus terbesar ini. Sudah jelas dananya. Pertanyaannya, apa kabar kita untuk kampus-kampus yang di Kaltim? Ya, kalau dananya dibarter ke kita. Betul. Nah, hari ini kan menjadi satu gambaran seharusnya. Gambaran bagaimana perusahaan ini masih ada praktek-praktek kelompok di dalam. Karena saya ketahui bersama bahwa di dalam PT terkait memang mereka membentuk satu satu forum yang namanya itu Yayasan Yusgiantoro Center. Nah, dan pemilik yayasannya juga bagian dari pekerja yang ada di PT terkait. Nah, dalam artian kan secara tidak langsung analisa saya bahwa oh iya betul, ada kepentingan kelompok dan mohon maaf dalam tanda kutip ego alma mater akan dimainkan di dalam. Nah, secara tidak langsung kan memotong keran merekrutmen tenaga kerja lokal. Nah, ini yang sangat miris untuk kita lihat. Mungkin ke depan perlu ada tindak lanjut dari legislatif maupun eksekutif untuk mengumpulkan semua perusahaan-perusahaan industri yang ada di Kaltim terkhususnya. Bagaimana mereka membuat formulasi khusus untuk pendistribusian CSR ini lebih tepat sasaran, konsentrasinya ke situ. Jadi lebih komprehensif ke depan ketika akan dialirkan. Kira-kira konsentrasinya mau di mana? Kalau hari ini bicara SDM, maka pintu pertama yang harus disupport adalah tingkat pendidikan. Seperti itu, Bang. Tadi langkah strategisnya adalah aksi sudah, tinggal audensi. Kalau aksi audensi ini masih belum tercapai, apa kira-kira? Tentu kan kita jangan sampai krisis metodologi, Bang ya. Hari ini kan kalau bicara gerakan kan jangan sampai plan A, plan 1 itu degradasi, kita mau pakai plan selanjutnya. Saya rasa teman-teman mahasiswa itu nggak buta metodologi. Akan ada metodologi yang lebih dahsyat yang akan kita lakukan ketika tidak mendapatkan goalnya. Siap. Nah, seperti itu, Bang. Hidup mahasiswa. Hidup. Mantap, ya kan? Panas kan? Naik juga, Bang. Iya, aku bilang. Babak ketiga clear. Naik babak keempat. Panas lagi kayaknya. Perlu dipanasin? AC-nya sudah dingin. Ya, ini juga yang lagi menjadi debatable lagi. Kita lagi kasak-kusuk lagi nih. Terkait tadi sudah sedikit nyinggung-nyinggung mengenai masalah peran pemerintah ya kan. Itu pemerintah provinsi. Sekarang pemerintah daerah ini
Dinda Agung terkait baru dikeluarkannya pengumuman Dewan Pengawas Perumda Tirta Manuntung dan Dewan Pengawas PDAM. Nah, terkait dengan dua dewas ini, Dewan Pengawas ini kan juga sama-sama BUMD. Sudah diumumkan. Namun saya secara pribadi melihat ada sedikit kejanggalan dalam proses dikeluarkan pengumuman ini. Itulah. Apakah ini terkait indikasi adanya yang tadi sedikit menyirik kelompok alma mater. Kalau ini nggak tahu kelompok apa kelompok satu partai atau bagaimana. Ini kacamata kacamata awam aja dari calon presiden mahasiswa Universitas Balikpapan. Siap. Tapi untuk pandangan seperti itu, masa saya belum terlalu jauh ya bang, untuk memahami tadi Perumda dan PDAM ya. Nah, itu belum terlalu jauh memahami seperti itu. Untuk kalau pandangan saya secara pribadi, semua kan itu ada di tataran pemerintah kota. Kita kan sebenarnya sebagai pemuda khususnya, ya memang kita sebenarnya cuma mengontrol. Kita kan tinggal nunggu hasil, apapun hasilnya, maksudnya kita jangan terabaikan dengan seperti itu, jangan lalai, jangan ternina-bobokan lah seperti itu, karena kan itu dampaknya pasti besar, apalagi kan Kota Balikpapan ini akan dimasuki IKN. Kalau hal yang seperti itu aja kita lalai, apalagi yang besar. Nah, jadi makanya kita sebagai mitra kritis pemerintahan, kita harus menjaga seperti itu, kita harus kawal hal yang seperti itu. Mohon maaf kalau memang itu ada ego alma mater, ya itu memang sering terjadi. Makanya kita khususnya mahasiswa, mungkin saya ambilnya terlalu fokus ke mahasiswa karena saya juga sekarang masih status mahasiswa. Ya jadi kita ini memang harus menjadi mitra kritis di pemerintahan, jangan sampai lalai hal yang seperti itu. Karena kalau hal kecil saja kita lalai, apalagi dengan hal-hal yang besar. Seperti itu sih, karena kalau pandangan saya, karena mohon maaf, untuk hal yang seperti itu saya belum terlalu jauh mendalaminya. Mungkin kacamata awam saya seperti itu. Moga-moga tidak ada ego alma mater ya. Benar-benar. Dirimu Dinda? Ya, melanjutkan aja sih tadi dari Saudara Agung ya. Terkait yang akan dibentuk terkait tim pengawas Perumda ya tadi ya? Perumda. Sudah Bukan dibentuk, artinya sudah dikeluarkan pengumuman Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya sudah dikeluarkan lah, sudah ada press release secara birokrasinya seperti itu. Bang ya. Tentu melihat hari ini ya kan seharusnya nepotisme seperti itu kan kita anggap adalah kelompok-kelompok tertentu. Dalam artian tentu memang kelompok-kelompok tertentu ini kan menghilangkan objektivitas yang ingin dicapai. Dalam artian kita akan menempatkan satu orang yang lebih fokus dan lebih punya kompeten di dalamnya. Dalam artian bagi saya ketika hari ini melihat segelintir kelompok dan ada praktek-praktek nepotisme di dalam, maka kita tidak akan bisa melihat selektivitas dalam apa yang ingin dicapai. Karena lagi-lagi kepentingan kelompok di dalam. Tentu ketika ada isu-isu yang tadi Abang sampaikan, terjadi kepentingan kelompok, mohon maaf, mahasiswa dan mungkin lintas pemuda akan bersikap di dalamnya. Karena lagi-lagi ini adalah badan usaha milik daerah. Tentu ada segelontoran dan ada segelintiran keuntungan di dalam yang harus dijaga. Dalam artian jangan sampai karena kepentingan kelompok, maka rasa bertanggung jawab, rasa bekerja sebagaimana mestinya ini terabaikan. Jadi dalam artian ketika ada kepentingan kelompok ini hanya penggugur formalitas semata. Saya melihatnya seperti itu. Nah, ke depan ya kalau bisa secara selektivitas ketika ingin menempatkan atau memplot orang terkait di bidang terkait, tentu jangan sampai ada ego kelompok-kelompok tertentu seperti itu, Bang. Mantap. Sudah sedikit aja nyerempet ya. Sedikit aja. Iya. Ya, kembali di channel Bob. Oke, ya. Sudah berapa babak tadi ya? 4, 5. Ini yang 5. Pandawa 5. Pandawa 5. Oke.
Dindago, ini kita pokoknya eskalasi sudah semakin kita kencengin ini. Karena udah bau-bau korupsi itu. Waduh. Ini sudah. Ini musuh bersama. Korupsi itu adalah musuh bersama. Musuh bersamanya mahasiswa, musuh bersamanya pemuda, musuh bersamanya masyarakat. Sepakat, Bang. Tapi temannya para politikus. Ya, ini saya mendapatkan data bahwasanya terkait dugaan penerimaan dana hibah ke KPU Kota Balikpapan diduga bermasalah dan LPJ yang bermasalah berkisar 17,9 miliar. Luar biasa. Tahun guna anggaran 2020 berdasarkan temuan BPK. Saat ini masalahnya masih gantung. Menurut Dindago bagaimana? Ya, menurut saya apalagi ini kan momen mendekati pemilu 2024. Jangan sampai hal yang seperti itu terjadi lagi. Karena apa? Lumayan nominalnya besar, 17,9 M. 17,9 miliar. Itu kalau kita larikan ke biaya pendidikan, ekonomi dan lain-lain, itu sudah lebih dari cukup. Sudah sangat mendukung SDM kita untuk berkembang. Maksudnya apalagi ya, kita kalau memandang 17,9 itu tidak kecil. Tidak kecil apa. Kita ketahui mungkin kasusnya sekarang masih mandek ya, Bang. Mandek. Apalagi itu kan namanya KPU. Itu harus independen. KPU Balikpapan loh ya. Apalagi Kota Balikpapan ya. Jangan sampai ini terulang lah hal seperti ini, apalagi sudah masuk ke BPK. Harusnya yang kasus seperti itu harusnya sih sudah clear ya. Maksudnya masa iya dari 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun ya kasusnya mandek di BPK ya katanya. Temuan BPK. Temuan BPK. Mandek di di Kejaksaan. Kejaksaan. Oh ya benar, maksudnya kok sampai bisa padahal ini sudah temuan. Masa iya tidak diproses lanjut? Ini bukan nominal yang kecil. Kalau sampai terjadi lagi kan ya mungkin ini permainan kelompok di dalamnya. Itu seperti itu. Makanya jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi karena ini sudah mendekati momen 2024, pemilu sebentar lagi. Kalau sampai terjadi seperti itu lagi kan merugikan daerah kan, apalagi terjadi di Kota Balikpapan sendiri. Siap kawal nggak? Siap kan? Siap kawal. Oke, gimana Dindago? Dinda Zul. Ya, baik Bang. Kalau dari kita simpel ya Bang ya, ketika memang ada praktek-praktek seperti itu, apalagi kalau kita bicara korupsi, harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kan KPU ini adalah perangkat penyelenggara pemilihan umum dan mereka dianggarkan dengan uang rakyat. Itu uang rakyat, Bang. 17, sekian M itu tidak sedikit. Ya. Kalau memang kemudian isu itu ternyata tidak diproses secara tuntas, dan saya pastikan kita yang selalu dan mengawal proses ini untuk diselesaikan secara tuntas dan pastikan dicari siapa aktor intelektual di balik itu. Karena setiap praktek-praktek yang seperti itu pasti akan ada aktor yang berdiri di baliknya. Nah, itu harus dikupas tuntas, Bang. Kalau saya melihat dalam artian praktek-praktek korup apalagi sekelas KPU itu, Bang ya, masih memainkan cara-cara seperti itu, bagaimana demokrasi kita bisa terbangun dengan baik. Jujur adil itu saya rasa hanya slogan saat pilkada atau pilpres, tapi faktanya perangkat yang menyampaikan slogan ini adalah pelaku utama dari tindakan tersebut. Ini yang sangat disayangkan. Ini sangat ironis. Betul. Sangat ironis. Nah, bagaimana? Sepakat kita kawal? Harus dikawal. Sepakat kawal. Maka, oke, kalau begitu semoga proses hukum yang saat ini ada mandek di Kejaksaan, mari kita kawal dan semoga hari ke hari nanti akan semakin terungkap. Betul. Baik data-data yang ada, karena saya sendiri juga mendapatkan data-data itu berdasarkan hasil investigasi. Dari hasil investigasi kita menemukan adanya kebocoran dana 17,9 miliar ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Itu loh. Yang total dananya itu adalah sekitar 55 atau 57 miliar. Itu loh. Dari total dana penggunaan dana KPU kemarin saat pilkada di masa pandemik. Nah, maka daripada itu kita sinergikan. Semoga di waktu dekat ini kita sudah punya langkah-langkah strategik apa yang harus kita lakukan, apakah langkah-langkah hukum yang akan kita sama-sama gunakan atau itu tadi kekuatan mahasiswa sebagai agent of change mengawal proses tindak pidana korupsi ini. Oke, terima kasih kepada para pakar-pakar mahasiswa yang hadir di konten Bob malam hari ini. Semoga tidak jerah ya. Siap. Ya. Karena saya mengundang spesial ini sebagai mahasiswa loh ya. Pemuda. Mewakili pemuda, Bang. Mewakili pemuda. Oke, terima kasih Dinda Zulkifli. Terima kasih Dinda Gok. Oke, para sahabatku, para rekanku, para pecintaku, baik subscriber yang lain-lainnya, selamat menikmati konten Bob kali ini di malam hari ini. Lanjut ketemu dengan konten Bob selanjutnya. Salam Bob.